Amin. Puji Tuhan. Shalom. Halo Mbak. Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersyukur karena hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan kepada kita untuk merendahkan diri di bawah kakinya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, syafaat dan merenungkan firman-Nya. Ini adalah yang pokok dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, dalam Alkitab disebutkan ada 7 jenis mahkota yang Tuhan sediakan kelak ketika kita bersama-sama sudah di dalam surga, atau ketika kita kelak bersama-sama bertemu dengan Tuhan, di mana ketujuh jenis mahkota ini akan dibagikan kelak pada saat pesta anak domba Allah. Nah, saudara, ketujuh mahkota itu jenisnya ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, ada mahkota sukacita, mahkota kebenaran, dan mahkota keselamatan. Mahkota abadi. Tentu kita semua rindu kelak ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus, kita mendapatkan mahkota tersebut, atau paling tidak mendapatkan satu jenis mahkota. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan salah satu jenis mahkota tersebut, yaitu mahkota kemuliaan, doxa Stefanos. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Ya. Firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya ulang ayat yang keempat. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya ini memberikan sebuah PR, memberikan sebuah juga dorongan bagaimana supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan kelak, supaya ketika kita sudah menyelesaikan semua tugas pelayanan, ketika kita semua sudah
merampungkan tugas penggembalaan di dunia ini. Sehingga gembala agung itu datang dan gembala agung berkata kepada kita, engkau layak menerima mahkota kemuliaan. Nah, saudara, dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga tadi, itu berbicara syarat-syarat atau kriteria bagaimana seorang gembala mendapatkan mahkota kemuliaan kelak. Atau bagaimanakah caranya agar pengembalaan kita, pelayanan kita selama dunia ini mendapatkan upah, mendapatkan pahala, yaitu mahkota kemuliaan. Mari kita cermati bersama-sama. Sudah pada ayat 1, Petrus menyebut pemimpin jemaat itu sebagai penatua. Nah, tugas seorang penatua adalah sebagai pengawas, yaitu memperhatikan jemaat yang dilayani. Di ayat 2 disebut sebagai gembala. Tugas seorang gembala adalah memelihara domba-domba yang digembalakan. Kedua tugas tersebut menunjuk suatu tanggung jawab seorang pemimpin jemaat, yaitu apa? Melayani domba-domba yang dipercayakan. Di ayat 3 itu ada kata yang dipercayakan kepadamu. Jadi jangan pernah mengklaim kalau saudara nanti menjadi seorang gembala sidang, saudara mengatakan ini domba saya. Oh, itu domba saya. Pemahaman ini seringkali kemudian terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, gembala antar gembala rebutan domba. Padahal sebetulnya domba itu milik gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita atau seorang gembala itu hanya dipercayakan saja. Tugas kita adalah melayani domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Mau berapapun, mau seperti apapun status sosial ekonominya, kalau itu dipercayakan kepada Tuhan, kita harus all out melayaninya. Petrus menegaskan bahwa jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, Sang pemberi kepercayaan tadi, maka apabila gembala agung itu datang, apabila gembala agung itu tiba, yaitu Yesus Kristus, ia akan memberikan, ia akan menghadiahkan, ia akan menganugerahkan yang namanya mahkota kemuliaan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan mahkota kemuliaan? Ya, saya ulangi ayat 4, saudara. Maka kamu apabila gembala agung datang, kata maka kamu itu berarti menunjuk. Kata maka itu adalah akibat dari ayat 1, 2, dan 3 kalau kita memenuhi kriterianya. Sebab kau melakukan ini, maka. Ayat 4, maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan ini pakai istilah doxa Stefanos. Ya, Petrus memakai istilah ini untuk mahkota para atlet pelari sebetulnya.
yang itu dulu dibuat dari daun palem gitu ya, dan itu ya kemeriahannya itu ya sebentar saja. Karena apa? Ya tidak lama kemudian mahkota itu akan layu, daun-daunnya akan mengering, bahkan mungkin nanti akan rontok. Tapi mahkota kemuliaan dikatakan mahkota yang tidak dapat layu, segar terus. Nah, kalau tidak ada 3 syarat bagaimana supaya saya dan saudara ketika gembala agung itu datang dan gembala agung tersebut memberikan mahkota kemuliaan kepada kita. Yang pertama adalah melayani dengan kerelaan. Melayani dengan kerelaan. Perhatikan ayat 2a. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Perhatikan. Kawanan domba Allah, bukan domba Thomas. Bukan kawanan domba kamu. Yang ada padamu, artinya yang dipercayakan tadi, yang dititipkan kira-kira begitu ya, kepadamu. Perhatikan, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Gembalakanlah domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, seperti apa yang dikehendaki Allah. Itu syarat pertama. Kalau saudara ingin nanti mendapatkan mahkota kemuliaan, maka domba-domba Allah yang dipercayakan kepada saudara itu harus melayaninya dengan kerelaan, jangan dengan keterpaksaan. Seorang gembala harus memiliki konsep pelayanan yang benar. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki konsep pelayanan yang benar. Seorang pemimpin Kristen harus memiliki konsep pelayanan yang benar, yaitu bahwa saya melayani karena mau dan mati rela, bukan karena harus. Kalau harus itu berarti ada unsur keterpaksaan. Saya mau melayani, bukan saya harus melayani. Pelayanan yang didasari oleh kerelaan hati, maka pelayanan bukanlah sesuatu yang membebani, tetapi itu sesuatu yang menyenangkan. Pelayanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau kita berangkat dari kerelaan hati. Beda kalau orang itu melayani berangkat dari terpaksa, karena harus. Ya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Biasanya menjelang pengutusan praktek 1 tahun, ya, itu kan ada pertemuan retreat gitu ya, dengan calon-calon mahasiswa yang mau diutus praktek 1 tahun. Lalu waktu retreat itu jadi disebutkan si A di sini, si B di sini gitu kan. Tapi itu belum final, karena last minute itu bisa diubah-ubah, digeser-geser. Nanti pada waktu pengutusan, nah itu baru final. Nah, saudara, biasanya ada yang menerima dengan senyum lebar, dengan senang, tapi ada yang menunduk, rasa berat begitu. Karena mungkin tempat pelayanan diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Waduh, saya itu pengen di kota, tidak di pedalaman. Kenapa di pedalaman itu? Dan itu pernah ada sampai menangis, tidak mau diutus ke situ.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka berangkat dengan berat hati, tidak dengan sukacita, tidak dengan senyum lebar. Saudaraku, berat ringannya suatu pelayanan itu sebenarnya tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya pelayanan, tetapi oleh kondisi hati seseorang. Ya. Kalau pelayanan didorong oleh hati yang ikhlas, maka tidak akan menganggap bahwa kalau pelayanan itu ringan sehingga menyepelekan. Ya. Kalau pelayanan didorong oleh hati yang ikhlas, maka tidak akan menganggap bahwa pelayanan itu ringan sehingga kemudian menyepelekan, atau menganggap bahwa pelayanan itu berat sehingga mengeluh dan bersungut-sungut. Kalau pelayanan itu didasarkan dari hati yang rela. Apakah itu pelayanan terhadap jemaat yang kecil, jemaat di pelosok, dia tidak akan menyepelekan. Karena apa? Ingat tadi, domba Allah yang ada padamu, yang dititipkan, yang dipercayakan. Sama saja, mau di kota, mau di desa, mau di pelosok, sama saja. Itu domba-domba Allah yang dipercayakan, yang dititipkan padamu. Jadi orientasinya bukan sudah melayani domba, tapi melayani sang pemilik domba itu. Ya kalau itu sang pemilik domba, itu Gembala Agung yang mengutus, kenapa mesti harus kita merasa terpaksa, sekalipun itu harus diperdalam. Seorang gembala harus memahami kondisi jemaat yang sangat kompleks. Bukan saja kondisi ekonomi, psikologis, dan segala macam, juga mungkin kondisi medan, ya. Karenanya keringanan hati dituntut bagi seorang gembala. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan. Jadi ini suami istri, lalu memutuskan pelayanan ke pedalaman di Kalimantan, pedalaman di Kalimantan Tengah. Ya. Awalnya seolah tidak ada persoalan suami istri ini, ya, terutama istrinya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba istrinya membuat keputusan yang sangat kontradiktif, berbalik 180 derajat. Dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, dan meninggalkan ladang tanahnya. Kenapa? Karena dia berkata kepada suaminya, dulu saya mengikut kamu pelayan ke sini itu sebenarnya karena terpaksa. Saya tidak kuat hidup seperti ini. Kamu terlalu idealis, terlalu egois, katanya kepada suaminya. Dan suaminya mencoba membujuk segala macam dan bilang tidak bisa. Saya akan menikah lagi dengan seseorang yang jauh lebih bisa menjamin hidup saya. Saudaraku, sakitnya tuh di sini ya. Bagi bala sidang tadi, ditinggal pergi istrinya yang tidak melayani karena rela gitu ya, terpaksa. Jadi saudara memang perlu nanti ketika saudara melayani, perlu betul-betul didiskusikan, dibicarakan dengan calon pasangan saudara itu. Jangan sampai di tengah perjalanan karena tidak siap, karena terpaksa,
lalu meninggalkan pelayan. Jadi yang pertama syaratnya adalah melayani dengan kerelaan. Lalu yang kedua, melayani dengan pengabdian. Ya. Melayani dengan pengabdian. Perhatikan ayat 5b, pasal 5 ayat 2b. Ayat 2b. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang pertama tadi, jangan terpaksa, tapi dengan sukarela. Yang kedua, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi saat yang kedua ini untuk mendapatkan mahkota kemuliaan adalah melayani dengan pengabdian. Wah, mungkin sudah berpikir, waduh Pak, kok sengsara semua ya gitu. Saudara, pelayanan yang didasari oleh pengabdian diri kepada Tuhan. Sekali lagi, tadi kan domba itu milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Gitu kan? Artinya apa di sini? Kita tidak mengabdi kepada manusia, tapi kita mengabdi kepada Gembala Agung, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kalau pelayanan didasari oleh pengabdian diri kepada Tuhan, maka ia terbebas. Orang tersebut terbebas dari pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh materialisme. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan memang perlu materi. Bohong kalau bilang tidak perlu. Ya kan? Tetapi bersikap materialisme bukanlah sikap yang benar sebagai seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan domba-domba. Kita ini melayani sebagai abdi Tuhan, bukan abdi lembaga yang didirikan oleh manusia. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa Allah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi keperluan saudara. Hanya karena sudah melihat bahwa, waduh, gereja yang salah ini kecil, anggota jemaatnya kebanyakan tukang sayur, petani, nelayan. Apa saya bisa hidup? Ingat, saudara itu mengabdi kepada Tuhan yang mempunyai surga dan dunia ini. Kalau anaknya saja diberikan, dikorbankan, apalagi untuk kebutuhanmu. Wah, kok saya melayani di lembaga yang kecil, yang tidak bonafit. Oh, makan apa nanti? Saya punya istri, punya suami, punya anak. Anak nanti kalau butuh susu, butuh sekolah, segala macam. Saudaraku ingat, kita mengabdi kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada denominasi gereja, bukan kepada yayasan, tapi kepada Tuhan. Jika dasar seseorang melayani karena sebuah pengabdian, ini prinsip dasar ya, ini sangat penting, maka dia tidak akan pernah pilih-pilih pelayanan. Namanya pengabdian kok mau ditempatkan di mana oleh Tuhan? Ya, 86 gitu, siap. Gitu kan? Orang yang melayani dasarkan pada pengabdian,
Dia tidak pernah mempersoalkan berapa PK-nya setiap bulan. Berapa persembahan yang saya terima setiap bulan. Kalau gereja Pentakosta, berapa perpuluhannya setiap bulan. Kalau gereja-gereja Protestan, berapa gajinya setiap bulan. Dapat fasilitas apa kalau saya melayani di sini? Ada rumahkah? Ada mobilkah? Apakah ada waktu untuk cuti, untuk rekreasi bersama keluarga? Hei, saudara, tidak. Pelayanan di satu perusahaan dunia. Tapi kita melayani Gembala Agung. Mengabdi kepada Gembala Agung kita. Karena kalau sudah melayani lalu orientasinya adalah untung mencari keuntungan. Pasti satu saat saudara akan menjadi kecewa dan meninggalkan pelayanan dengan tidak bertanggung jawab. Jika seseorang melayani dasarnya adalah pengabdian, maka ia tidak akan menjadikan pelayanan itu sebagai komoditas untuk mendapatkan uang. Tetapi pelayanan sebagai tempat. Saya ulangi ya. Jika seseorang melayani dasarnya adalah pengabdian, maka ia tidak akan menjadikan pelayanan itu sebagai komoditas untuk mendapatkan uang atau mendapatkan keuntungan. Tetapi pelayanan itu sebagai tempat ia mengabdikan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi hidupnya untuk menghidupkan kita yang mestinya mati karena dosa kita. Maka kita juga semestinya harus mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Mau Tuhan taruh di mana? Itu adalah otoritas Tuhan. Begitu saudara. Kalau sudah melayani yang sudah cari adalah cuan, fulus, untung, ya lebih baik jadi ASN ya. Jadi karyawan di perusahaan-perusahaan yang besar, yang bonafit. Karena yang namanya itu pengabdian. Pak, tapi kan realitanya manusia butuh ini dan itu. Iya, saya tidak menampik itu. Tapi kan kita sudah berpikir seperti itu, artinya saudara menganggap Tuhan tidak mampu, menganggap Tuhan tidak sanggup memenuhi apa yang menjadi keperluan saudara. Kan Dia yang mengutus, kan kita yang mengabdi kepada Dia, kita ini hambanya, abdinya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya dan saudara hidup dalam kesulitan terus. Kalau kita sungguh-sungguh melayani, domba-domba itu kita rawat dengan baik. Walaupun mungkin hanya 3 ekor, 5 ekor. Tapi kalau kita pelihara dengan baik, maka domba itu akan memberikan bulunya. Domba itu akan memberikan susunya. Domba itu akan memberikan bahkan dagingnya. Sehingga tidak ada kata, wah, tidak ada masa depan. Pada waktu kami pertama kali artinya setelah menikah gitu ya, kami langsung boyong istri saya ke Surabaya. Ya walaupun sebetulnya mertua sudah menyiapkan pelayanan di Solo, di Jawa Tengah. Udah bantu bapak saja kalian di sini. Tapi memang kami punya konsep bahwa kalau sudah menikah harus keluar rumah dari orang tua dan hidup mandiri, gitu. Apapun yang terjadi, ya.
Eh, saya tidak tahu tepatnya bulan yang keberapa setelah menikah. Kami pernah mengalami yang namanya kehabisan uang. Habis uang, nggak ada beras. Itu ya masih relatif pengantin baru, saudara. Saya kan sudah terbiasa ya hidup kekurangan gitu. Jadi ya apa-apa saja. Tapi istri saya ini kan latar belakang, ya memang dia anak gembala. Tetapi bapak ibunya itu mantan pengusaha batik di Solo gitu. Dan waktu saya bawa keluar di rumah itu, pelayanan mertua saya termasuk berhasil. Artinya hidup enak gitu, istri saya. Takutnya dia, waduh jangan nanti dia minta pulang karena ini betul-betul waktu itu enggak punya uang, beras habis. Ya ada mie, ya ada mie satu kotak itu, ya untuk bungkus. Ya sudah, waktu itu kami makan mie berdua. Mie habis itu apa lagi gitu. Terus secara ajaib di sebelah gereja, belakang gereja, bukan gereja, rumah tempat saya tinggal, kos ya. Jadi ada rumah besar yang saya tempati, milik saudara teman saya, dan itu udah tempati saja di situ. Saya suruh tempati, ya cukup lama di sana. Di belakang rumah itu tumbuh bayam raja. Bayam tau ya, bayam raja yang besar-besar itu. Nah waktu itu kami ke belakang lihat, wah ini. Jadi tiap hari makan bayam, saudara. Makan bayam itu. Jadi kayak Popeye dia, jadi kuat ya makan bayam. Tapi kan lama-lama juga bosan makan bayam terus. Saya tanya istri saya, bagaimana? Dan enggak apa-apa. Kamu udah pengen telepon orang tua? Enggak. Dan ketika kami sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba pintu diketuk. Tetangga depan itu panen singkong. Saya dikasih singkong satu kresek. Wah, ini bisa untuk menyambung hidup. Ya, makan singkong kan sudah biasa karena saya dari kampung dulu. Waktu susah juga orang tua sering masak singkong. Dan ya sampai kemudian berkatnya menetes dari langit, tercurah, dan Tuhan pelihara, dan itu tidak sekali dua kali, banyak. Kalau saya mau cerita bagaimana Tuhan memelihara, satu prinsip yang saya pegang adalah saya tidak mengabdi kepada manusia, saya mengabdi kepada Tuhan. Itu Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan saya. Dalam dunia sekuler, kalau orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh, pimpinannya pasti akan memperhatikan. Apalagi kalau kita ini abdi Tuhan, kalau kita mengabdi dengan sungguh, pasti Gembala Agung kita akan memperhatikan. Yang ketiga, yang terakhir, syarat untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu, yang pertama tadi adalah melayani dengan kerelaan, yang kedua dengan pengabdian, yang ketiga adalah melayani dengan keteladanan. Ayat 3 kita lihat. 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ingat ya, yang dipercayakan kepada, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kita harus melayani dengan kerelaan, dengan pengabdian, tapi juga dengan keteladanan. Seorang gembala adalah seorang pemimpin. Karena seorang gembala harus berada di depan. Ya memang kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang.
Tapi yang pemimpin itu harus ada di depan. Dalam banyak hal, ya. Seorang pemimpin bukanlah aktor dalam sebuah drama pelayanan yang memerankan sebagai pemimpin, tetapi ia adalah seorang inspirator jemaat yang ada di belakangnya. Pemimpin tidak bisa hanya main perintah, tapi harus memberikan contoh dan teladan. Seorang gembala tidak saja dituntut cakap khotbah, ya, tetapi juga cekatan dalam melakukan firman Tuhan yang dikhotbahkan itu. Seorang pengkhotbah besar berkata, ya, hidupmu itu suaranya lebih keras dibanding dengan khotbahmu. Jadi sekalipun saudara itu menjadi singa mimbar, khotbahnya luar biasa, tapi kalau hidupmu tidak menghidupi khotbah saudara, ya, saudara tidak bisa dikatakan menjadi teladan. Ya. Seorang gembala bukan saja piawai dalam memberikan konseling rumah tangga. Tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan konseling rumah tangga bagi domba-domba yang dilayani, namun keluarganya juga bisa menjadi model bagi jemaat yang digembalakan. Sejujur ini bagi saya pribadi sesuatu yang tidak mudah. Saya punya 3 anak, 3 putri, 3 semuanya perempuan. Dan saya seorang gembala. Seringkali saya ingatkan kepada anak-anak saya, ingat ya nak, hati-hati. Kamu anak gembala, kamu anak hamba Tuhan. Bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu berpakaian, itu akan terus dinilai oleh jemaat yang kita layani. Anak nomor 1 kan sudah besar, bilang, aduh nggak enak ya Pak jadi anak gembala, jadi anak hamba Tuhan. Kenapa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begono nggak boleh, begini nggak boleh. Bukan nggak boleh. Hati-hati. Karena orang akan melihat kita bisa menghidupi khotbah Papa, saya bilang. Seorang gembala harus menghidupi setiap khotbahnya supaya hidupnya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau saudara mengendaki jemaat murah hati, jadilah gembala yang murah hati. Kalau saudara mengendaki jemaat itu taat memberikan persembahan persepuluhan, ya taatlah memberikan persembahan. Taatlah memberikan perpuluhan, tidak perlu digembar-gemborkan dari mimbar terus. Ada kan gembala sidang yang setiap minggu pertama itu khotbahnya selalu tentang persepuluhan. Ya. Tentang persepuluhan. Tidak usah gembar-gembor di mimbar tentang persepuluhan. Lakukan saja. Berikan teladan. Karena ini pesan rohani. Saya paling bukan nggak berani ya, hati-hati bicara tentang persembahan, persepuluhan uang di depan jemaat. Kadang-kala istri saya menegur, Papa harus diajarkan itu. Iya. Tapi kita harus melakukan dulu. Jadi kita harus menjadi teladan, menjadi role model. Kalau saudara mengendaki jemaatmu rajin doa, ibadah doa, ya saudara harus rajin doa. Kalau jemaat itu berdoa 30 menit, saudara harus doanya 1 jam, bahkan bisa lebih. Gitu. Kalau tiap hari jemaat membaca 1 pasal kitab, saudara harus lebih dari 1 pasal dalam kitab itu. Begitu. Pada masa sekarang ini banyak hamba Tuhan yang berusaha keras untuk membangun kerajaan pribadi. Ya.
Ada yang kerja keras untuk mencari tepuk tangan atau pujian manusia. Dan ada juga yang begitu rupa menonjolkan denominasi budaya. Saudara ingat, semua ini suatu kelak akan lenyap tak berbekas. Satu-satunya pujian yang harus kita kejar adalah dari Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kerelaan, pengabdian, keteladanan dalam pelayanan adalah kunci sukses. Kunci untuk bisa mendapatkan mahkota kemuliaan yang dijanjikan oleh Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan itu anugerah, tetapi mahkota itu upah. Karenanya memilikilah konsep pelayanan yang benar, karena upah dari Gembala Agung kita menanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita bekerja, mari kita melayani, karena kita adalah abdi Tuhan. Amin. Kita berdoa mengakhiri ibadah pagi kita hari ini. Bersyukur, berterima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah.